ngobrol dengan seorang Pak Raden, karakternya tadi saya bilang kan galak, tegas, dan kemudian wah rame suaranya lantang. Tapi kalau kita ngobrol tadi, ramah banget seorang Pak Raden. Ya lain, kok acting sama kalau lagi sorot kamera sama sehari-hari nggak usah sama. Kalau lagi disorot kamera, digagak-gagakkan. Begitu sutradara memberi apa-apa, cut! Mas lagi Kembali ya, ke Pak. asalnya luyu-luyu. Tapi untuk saya bilang tadi ya di awal kan, untuk orang usia 80 tahun, ya semangat Bapak tuh luar biasa loh Pak. Ya, gimana? Pak, bicara soal mendongeng, tadi kata Pak Raden kan memang sampai usia sekarang masih terus mendongeng. Iya. Dongeng ini masih bagaimana Pak dengan anak-anak sekarang? Tentu tidak bisa disamakan dengan dongeng pada saat Memang ya, tapi kenyataannya kalau ada acara mendongeng itu banyak anak-anak datang. Kenapa? Karena mereka di rumah sudah tidak didongengi lagi. Ayah terlalu sibuk, ibu juga banyak kesibukan ya. Begitu ada acara mendongeng, ayo dengan dongeng. Nah, gitu. Bahkan sekarang saya sempat dengar dongeng di depan KPK tuh Pak. Itu aneh ya. Tadinya saya juga heran. Kok KPK mengundang saya untuk mendongeng? Ternyata yang saya dongeng itu anak-anak kecil ya. Anak SD tingkat terendah. Nah, saya diminta untuk mengajarkan pada anak-anak itu supaya mereka nantinya jangan jadi koruptor, jangan melakukan korupsi. Tapi begini, kita mengajarkan pada anak-anak supaya mereka itu jangan berbuat hal seperti itu, tapi selama mendongeng tidak boleh ada satu patah kata pun kata korupsi. Tidak boleh ada satu kata pun kata koruptor. Dari dongeng itu anak-anak harus sudah menarik kesimpulan. Oh, jadi begitu tuh tidak baik ya. Kita jangan seperti itu ya. Nah itu maksudnya. Jadi tanpa ada kata-kata itu mereka harus dapat message harus sampai ke mereka ya. Iya, tanpa kata-kata itu mereka sudah harus diyakinkan ya bahwa itu tidak baik. Tapi Pak Raden pernah berpikir dulu bahwa seorang Pak Raden akan menjadi seperti sekarang ini? Dari awal dengan kostum, dengan karakter yang terbentuk. Tidak. Waktu kecil, waktu bapak saya tanya, kamu mau jadi apa? Oh, saya ingin jadi orang seperti Walt Disney. Atau jadi dalang wayang kulit. Waktu saya mengatakan ingin jadi seperti Walt Disney, bapak diam aja. Tapi waktu saya mengatakan dalang, melotot. Kenapa Pak? Nggak tahu. Sekolah dulu katanya. Ya begitu. Dan memang dibuktikan oleh seorang Pak Raden ya. Itu ya. Saya tidak terbayang mau jadi Pak Raden. Tapi ya jadi Walt Disney saya juga enggak. Tapi paling tidak bidangnya sama ya. Bidang dunia anak-anak paling tidak. Pak, bangga nggak sih Pak dengan apa yang sudah Bapak capai? Aduh, malu saya. Orang bangga itu kan sudah GR, nggak boleh Nggak pernah ada rasa bangga Pak? Senang ya, tapi kalau bangga saya kira masih banyak lagi yang harus dicapai ya. Seperti apa Pak Raden? Ya banyak hal. Misalnya, saya malu mengatakannya ya. Saya memang bahagia, tapi toh tidak sebahagia orang-orang yang lebih bahagia dari saya. Itu saja. Oke, untuk kita mengenal lebih dekat lagi sosok Pak Raden, kita lihat sama-sama yang berikut ini. Kapan nih ngambilnya? Terlepas dari seorang Pak Raden bilang beliau tidak
mau menyebut bangga, tapi senang lebih tepatnya, Bapak telah membawa sebuah angin yang baru, Pak, dalam dunia apa ya? Dunia televisi, dunia pendongengan, dunia apa yang kita bisa sharing buat semua orang pada saat memang itu belum ada, Pak. Tapi sosok seorang Pak Raden ada dan hadir bersama tim serial itu ya, Unyil pada saat itu. Ya, saya kira juga ada orang-orang lain yang seperti itu ya. Tidak cuma saya. Cuma yang lain-lain itu mungkin belum terangkat. Itu saja. Pak Raden, apa yang menyenangkan hati Pak Raden ketika selesai mendongeng di depan anak-anak? Kalau sambutannya baik, misalnya pada adegan yang lucu mereka tertawa, terbahak-bahak, atau kalau lagi adegannya tegang, mereka juga melihatnya dengan penuh ketegangan, atau sedih, mereka juga sedih. Itu artinya sampai. Oke, kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Jasa. Saudara, Anda tentu masih ingat dengan boneka si Unyil atau dengan Pak Raden. Ya, Suyadi, kreator boneka si Unyil, kini sedang menggalang dana untuk mengembalikan hak cipta belasan boneka karyanya. Pencipta sekaligus pemeran tokoh Pak Raden itu ngamen dan menjual sejumlah barang seperti buku hingga lukisan di rumahnya. Unyil kucing. Film Boneka si Unyil masih melekat dalam ingatan kita karena tema yang diangkat selalu dekat dengan keseharian masyarakat. Kini sang pencipta, yakni Suyadi alias Pak Raden, sedang gundah karena hak cipta belasan boneka karyanya seperti Unyil, Ucrit, Ableh hingga Pak Raden dimiliki pihak lain. Jamu godong telo, supaya ketemu-temu bisa gawe gelo. Pak Raden pun harus mengamen, mengumpulkan dana agar bisa mendapatkan kembali hak cipta atas karya-karyanya. Saat boneka si Unyil melejit di era 1980-an, ada sebuah perusahaan yang menawarkan untuk menertibkan iklan yang menggunakan tokoh Unyil, namun syaratnya Suyadi harus menyerahkan hak cipta Unyil. Namun sayang, sampai batas waktu yang ditentukan, hak cipta atas Unyil tidak juga dikembalikan kepada Suyadi. Mudah-mudahan apa yang pernah menjadi milik saya itu kembali ke yang memilikinya. Tidak ada keinginan lain-lainnya. Dana dikumpulkan dengan penjualan barang-barang karya Pak Raden seperti kaos, buku, hingga lukisan. Dan Pak Raden itu salah satu tokoh yang memberi mimpi-mimpi buat anak-anak pada masanya. Berkarya, namun ia harus bertarung melawan penyakit diabetes yang dideritanya. Ia pun harus membiayai hidupnya karena hidup sendiri di rumah sederhana di kawasan Petamburan, Jakarta. Christina Helen dan Agus Woto melaporkan dari Jakarta.